apa yang menurut Ibu Tata masih berat banget untuk memaafkan saudara-saudara Bu Tata? Berat lah Mas gitu. Mungkin nggak karena Bu Tata merasa Bu Tata merawat orang tua Bu Tata belasan tahun bahkan puluhan tahun, tapi mereka nggak peduli sama sekali. Itu yang bikin berat sebenarnya. Sebenarnya bukan karena masalah harta warisan juga. Bukan. Ya intinya saya pengen saudara tuh akur gitu. Oke. Kan? Ini keinginan yang mulia Pak Ustadz. Betul, betul. Kenapa kayak gitu? Selalu udah sih kenapa sekarang juga kayak gitu. Ya, ini Mas Farid terakhir mungkin ya. Mungkin udah saya sampaikan berkali-kali, sudahlah. Kadang kebaikan itu pemirsa tidak bersambut baik juga. Kadang sesuatu yang kita lakukan baik itu tidak diterima dengan baik oleh orang. Begitu Bu. Jadi bahasanya begini, jangan berharap kebaikan orang lain kepada kita kalau kita berbuat baik. Maka berharaplah kebaikan, pahala itu dari Allah. Kita sudah sambung silaturahim, orangnya masih mengusir, kata-katanya kotor. Insya Allah lah, nanti ditolong oleh Allah. Ya Bu ya. Ya maaf ya Pak Ustadz, saya mau nanya itu kalau memutuskan silaturahim gitu kan, itu gimana hukumnya? Tadi sudah saya bilang Bu. Tadi Pak Ustadz udah cerita. Jadi gini, pokoknya intinya adalah biarkan saudara-saudara ibu memperlakukan ibu seperti itu, tapi jangan balas mereka dengan hal yang sama. Coba ibu lebih lapangkan diri lagi, coba lebih banyak berdoa lagi. Nah, saya sih lebih kepingin nih Pak Ustadz, boleh dituntun ibu amalan apa yang harus dia bisa segera lakukan biar hatinya lebih tenang, sama doa apa yang dia panjatkan selain melindungi dari hal-hal yang dia nilai gaib itu yang tadi ayat kursi Pak Ustadz. Baik, ini penting juga nih Mas Farid, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini Bu Tata banyak masalah. Selain kita minta senang ke orang, berdoa kepada Allah. Ibu, saya ajarkan satu doa nih. Ya, boleh Pak Ustadz. Ini pendek, tapi insya Allah. Yang pertama, Ibu baca Fatihah. Fatihah itu membuka. Al-Fatihah lima quri alahu. Fatihah itu untuk apa yang dihajatkan Ibu Tata nih, atau pemirsa yang di rumah. Baca Fatihah apapun. Yang kedua, Ibu baca Rabbisrahli Sodri wa yassirli amri. Kira-kira begini, ya Allah lapangkan dadaku ya Allah, yang bikin sumpek, bikin rupek, bikin sesak dilapangkan. Wa yassirli amri, mudahkan urusan saya ya Allah, mudahkan urusan saya. Jadi nanti urusan keluarga, urusan anak, urusan suami, urusan warisan dimudahkan oleh Allah. Itu Mas Farid insya Allah. Ya Bu ya, dibaca Bu habis sholat itu ya. Ya. Itu Mas Farid. Nah, sementara Pak Ustadz, kalau saya ingin nanya adalah soal ini Pak Ustadz. Ini kan soal warisan selalu terjadi nih. Ya. Ada nggak pesan-pesan buat orang tua yang masih hidup untuk mengingatkan seperti apa ke anak-anaknya agar kelak nanti dia tidak meributkan soal harta warisan? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, persoalan warisan saya kira tidak hanya Bu Tata. Di masyarakat kita banyak sekali ribut persoalan warisan. Ada langkah orang tua untuk agar anaknya tidak berantem masalah warisan pakai wasiat. Nah, ini wasiatnya ada aturan, nggak boleh lebih dari sepertiga. Ada yang melakukan sepertiga dari total, dari harta yang dia harta punya. yang ada, nggak boleh. Itu aturan syariat. Kemudian ada yang mengatakan hibah. Hibahnya dibagi-bagi sebelum wafat. Jadi misalnya anaknya 10, masing-masing sudah dibagi sama hibah. Ada yang membolehkan asal sama, karena hibah boleh sama. Tetapi ingat, kalau sudah dihibahkan semua, seorang orang tua nih kan masih harus punya harta. Kenapa? Nah kalau dia mohon maaf meninggal kan harus diurusin dengan hartanya. Nggak boleh dengan harta orang lain. Kan begitu. Oke, dibagi semua, dia numpang di anaknya, kan jadi nggak enak. Padahal orang numpang tuh nggak bagus. Kan begitu. Lebih baik sudah kita ikut aturan syariah, meninggal dibagi sesuai fikul waris.
pembagian warisan yang baik. Begitu, nanti dihitunglah anak laki-lakinya berapa, anak perempuannya berapa, masih ada enggak saudara kandung, ada suami ada enggak. Nanti ada bagiannya sendiri. Ibu Tata tadi enggak bercerita. Ya. Toh kalau enggak bisa juga nanti tibalah pengadilan. Itu nanti selesai. Ini biar selesai. Ya, atau mungkin jauh-jauh hari memberikan edukasi keagamaan terhadap anak-anaknya mengenai harta warisan kali Pak Ustadz ya. Ya. Jadi ketika anak-anak sudah paham, tidak lagi meributkan hal-hal yang kurang lebih pengakuan atas ini milik aku, ini milik kamu, seperti itu Pak Ustadz. Betul, Ya. betul. Satu lagi Mas Farid, Ya. pemirsa juga ini semuanya. Orang kalau meninggalkan harta berebut, jadi anaknya terpecah belah. Ya. Maka yang paling afdol tinggalkanlah ilmu, tinggalkanlah agama. Sebanyak apapun harta yang kita tinggalkan, kalau diperebutkan tidak ada manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Kepada orang tua nggak ada. Tetapi kalau anak-anaknya dididik menjadi anak-anak yang soleh, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salati. Kalau anak itu sudah, bapak itu sudah wafat, putus semuanya. Ya. Kecuali adalah pertama anak yang soleh, sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat. Nggak ada harta. Belum tentu anaknya mau sedekah, Ya. belum tentu. Makanya kita yang penting itu adalah kita didik anak-anak itu ngerti. Nah, lebih baik banyak sedekah, banyak beramal. Karena itu nanti tabungan kita, Mas Farid. Ya. Pak Ustadz, ada satu pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Biasanya orang kan akan sadar ketika tahu ganjaran apa yang dia akan terima. Nah, pertanyaan saya adalah ketika ada salah satu anggota keluarga yang mengambil secuil aja dari hak saudaranya yang lain, itu ganjarannya seperti apa Pak Ustadz nanti di akhirat? Masya Allah. Jangankan di akhirat, Ya. di dunia itu kadang-kadang sudah ditunjukkan oleh Allah. Ada sebuah hadis Rasul mengatakan begini, kalau dia mengambil hak orang lain kan namanya zalim. Ya. Ada dosa yang paling cepat azabnya diturunkan oleh Allah. Itu pertama adalah zalim. Orang yang berbuat zalim, mengambil hak orang lain, itu dosanya akan cepat dikirimkan oleh Allah. Yang kedua adalah memutus silaturahim. Ya. Itu dosanya, azabnya akan lebih cepat. Nggak usah di akhirat, kadang-kadang nunggu, nggak usah nunggu sampai meninggal, di dunia sudah ketahuan. Gitu Bu, ya kita nggak mendoakan lah. Ya. Itu bagian balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dulu kalau di kampung-kampung itu ada yang bilang begini nih, kalau ada mayat, dia itu nggak bisa masuk ke lubangnya, walaupun udah ditambah nih, ditambah gitu kan, dia nggak bisa juga, akhirnya ditekuk. Karena apa? Sering mendolimi saudaranya. Begitu tanahnya diambil tanah saudaranya, ada patok batas nih, geser dikit. Ini orang begini, bahasa dulu nggak diterima oleh bumi, tidak diterima oleh tanah. Oh gitu. Akhirnya dikuburnya apa? Ditekuk. Ini secara duniawi saja juga ditunjukkan oleh Allah. Artinya azabnya berat ya Pak Ustadz. Berat sekali. Jangan mendolimi. Doa apa Pak Ustadz yang bisa kita panjatkan ya agar kita terhindar dari perbuatan untuk menzolimi orang lain Pak Ustadz? Ya, kalau doanya sih nggak, kita berusaha saja. Ya, berusaha ya. Agar kita tidak mendolimi orang. Caranya apa? Seringlah bergaul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Kalau pergaulan kita ini tidak bergaul dengan orang yang tidak soleh, nanti gampang kita menyakitin orang. Jadi bahasanya gini, kemaksiatan itu gampang menular, kebaikan itu sulit. Tapi makanya kalau kita sering bergaul dengan orang soleh, nanti kebencian pergi. Bergaul dengan orang soleh, kedengkian pergi, nggak ada. Tapi kalau kita tetap aja gaul dengan orang-orang yang itu, luar biasa deh. Cepat kemaksiatannya.